Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahburun wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Sallallahu alaihi Sekarang muhtaramun yang sangat kami hormati para orang tua, guru-guru, para pemimpin agama, seluruh masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para santri yang berkesempatan hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu turun doa. Mudah-mudahan semua orang-orang tua kita disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati Ketua Tamir Masjid Al-Quran beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan-kawan dari Bikar Maghriban Laskar semua husna, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini di penghujung mendekati pergantian tahun 2020 ke 2021, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tentunya kesehatan ini harus kita syukuri kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi sehatnya kita ini di tengah-tengah situasi pandemi atau wabah Covid yang sedang melanda negeri yang kita cintai. Malam beriring salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri Taurat dan umat, sosok manusia yang paling agung kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Takmir Masjid kami setiap hari Rabu malam Kamis per satu pekan selalu keliling rutin dari satu masjid ke masjid, dari satu mushola ke mushola yang ada di Kota Palembang. Ini adalah kelompok namanya Biker Maghriban. Ada orang-orang yang mengendarai motor berjalan berkeliling di Kota Palembang. Di Kota Palembang ini dari maghrib sampai ke isya. Kami rutin keliling, tapi malam ini istimewa karena hadir sahabat saya Ustadz Ridwan Al-Gandusi. Ini penguasa Gandus Pak, ini Kajang Bayan. Ini Ustadz Ridwan, beliau ini Kori internasional ini, mendekati Bangun Saharaya. Aku ini Kori juga pernah juara 1 waktu itu bertanding, cuman kata musuh dewean. Kita dewean, kata lagi menang juga ya. Bapak ibu-ibu semua insyaallah dimuliakan Allah. Sini saudara. Ya, baca masuk TV sini. Ustaz Ridwan ini hari Sabtu selalu ikut saya kadang-kadang zikir di Geraha Jara, cuman beliau ini sekarang lagi kurang sehat. Ini kita doakan mudah-mudahan insyaallah Ridwan segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bacanya keberatan di tasbih tangan ini bacanya ini. Bapak ibu-ibu semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kami kemarin baru menyelesaikan materi sebuah amalan yang diberikan oleh Rasulullah selepas salat. Yang tadi amalan itu sudah dipraktikkan oleh Ustaz Dia. Ada satu kalimat kata Rasul, man qala fi duburi salatul fajri wa huwa sani rijlai qabla yatakalama la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, asra marat 10 kali, kutibat lahu asru hasanat wa muhiyat asru sayiat wa rufiyat lahu asru darajat wa kana yawma hadha yanzu min kulli makruhin wa hurisa min as-syaitan wa lam yanbaghi yudrika fi dhalika al-yawm ila syirka billah. Ini hadis dari Rasul dan amalan
selepas sholat subuh dan sholat maghrib Pak. Posisi kaki jangan dirubah. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Asra marat. Ibu, bapak bacanya kata Rasul 10 kali. Apa fadilahnya? Silahkan buka di YouTube saya. Ya, ini sudah saya bahas kurang lebih 4 kali pertemuan. InsyaAllah sama kawan-kawan tim media sudah di-share di YouTube sehingga bapak ibu bisa mengaksesnya dan bisa mendengarkan penjelasan tentang hadis ini. Baik, malam hari ini kita akan melanjutkan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang istighfar. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-lazimul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa li kulli dayfin mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jadi dibiasakan Bapak Ibu selepas sholat jangan melaksanakan aktivitas apapun kecuali kita beristighfar, minta ampun. Jadi selesai sholat, habis selesai salam, tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka sebelum mengucapkan apa-apa, hajarlah, sambung dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim atau nastaghfirullah boleh. Ya, domir itu. Kalau astagfirullah, ampunilah saya. Kalau nastaghfirullah, ampunilah kami. Siapa kami ini? Anak, istri, wong tua, mertua. Bayangkan waktu kita minta ampun. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Nanti kita minta ampun ke seluruh anggota keluarga. Ay, aku nak dewean be Pak Ustaz masuk surga. Astagfirullah be lajulah. Ndak lemak ni kau dewean di surga. Masih nak berdaya wang. Taruh surga tu luas. Sama macam kamu nak hidup di dunia. Wong mati kalau bapak dewean hidup lemak tak kira-kira? Bu, wong lah mati kalau ibu masih hidup dewean di sini lemak tak kira-kira? Ngajan dewe, komat dewe, semayang dewe. Kapan nak makan yang jualan lah mati kalau? Tak lemak juga masih tak. Maka pakai jamak nun. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biasakan itu. Karena kita ni kadang-kadang selesai salam, lah nak buka handphone lah itu yang jadi masalah ini. Ini semua ini jadi masalah ni aneh Pak. Kita ni aneh masuk lapangan sepak bola bila lagi tak boleh bawa HP. Ini masuk masjid bawa HP. Bunyi pula nada deringnya lupa mati ke. Ya nak? Padahal apa namanya handphone ini bisa merusak fokus, bisa merusak konsentrasi. Apalagi kalau dia bergetar-getar Pak, lagi kita kantongi, galak bergoyang mak itu kan. Kadang-kadang ada pula jemaah ni dimatikannya suaranya digetar ke baik, dikaparkannya tapi terbuka macam ini Pak. Nah. Posisi layarnya di depan. Waktu kita sholat, ada handphone telepon masuk. Gadis pula. Ya, yai sebelah ni ngawas ini. Ini galak merusak ini. Maka adabnya itu kalau ngambil ke handphone ini tutup Pak, balik ke seperti ini, balik ke bawah. Ini kalau ada panggilan masuk tetap atau di mode pesawat, di nonaktif ke dulu. Kalau dia mode pesawat itu Pak, apa namanya? Panggilan masuknya tak masuk, dia tertolak. Apa kita nak mencapai kekusuan? Main sepak bola lagi tak boleh pakai HP ngapo, tak ada pacak ngegol ke dia. Kita semayang bawa HP. Ya, maka untuk menghindarkan itu off-kan dulu HP-nya. Off-kan dulu, silent-kan atau matikan dulu. Kenapa? Karena kita sedang menghadap Allah. Seyogyanya kita harus khusyuk, serius. Makanya kenapa pakaian yang disenangi Rasulullah itu pakaian putih? Ada pakaian putih polosnya aman, tak kata tulisan apa, sehingga dia tidak merusak konsentrasi orang sholat. Kalau kita kan banyak pakai, apalagi sekarang ada kaos nyenyes ni, kaos Palembang itu kan, banyak tulisan apa itu, dibawa ke masjid. Ustaz Laksar banyak juga tulisan yang ngapa pula kamu pakai baju itu? Awak ustaz yang nyuruh, ustaz juga pakai. Karena bisa merusak konsentrasi. Maka daripada itu, carilah pakaian yang rapi, yang baik, yang bagus.
Jangan banyak ikut gambar. Kau ibu-ibu pakai mukena, ya. Ibu-ibu ni macam-macam mukenanya. Ada yang model manohara, mano baknya, mano maknya. Tak ngerti lagi gitu. Yang bunga-bunga, yang gambar burung, gambar pemandangan macam-macam. Carilah yang putih polos, warna-warna yang polos itu disenangi oleh Rasulullah SAW, terutama warna putih dengan warna hijau. Ada dua warna disenangi Rasulullah, ya. Hijau itu warna kesukaan Rasulullah. Baik, kembali kita kepada hadis yang disampaikan Rasul tadi. Maka biasakan selesai sholat itu langsung ucapkan istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Apa gunanya? Karena kita tidak tahu, Pak, sepanjang sholat ini bisa jadi di dalam sholat kita itu ada riaknya, ada minta pujiannya, ada minta alamnya. Maka kita beristighfar dengan Allah. Astagfirullahaladzim. Minta ampun kita dengan Allah. Jangan-jangan sholat aku ini bukan karena Allah. Padahal kita kalau sholat selalu bersaksi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, hidupku, matiku, ibadahku, uji kita untuk Allah. Padahal belum tentu. Ada yang sholatnya itu, Pak, mikir ke utang, sholatnya itu mikir ke angsuran, sholatnya itu mikir ke anak bini, macam-macam. Allah, ya akhir bulan bayar lagi yang angsuran. Padahal dia sudah berjanji bahwa sholatnya itu lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin, untuk Allah, penguasa alam semesta. Tapi dia sholatnya untuk bisnisnya, buat apa namanya, untuk urusannya, macam-macam. Berarti sholat kita bukan murni untuk Allah. Maka kita beristighfar dengan Allah, Pak. Astagfirullahaladzim. Berapa kali, Ustaz? Minimal 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau ada sombong di hati ini, minta hilang ke. Kalau ada riak di dalam diri kita, minta dipuji wong, buang ke. Terus perasaan-perasaan ini kita minta buang dengan istighfar. Padahal istighfar ini punya fadilah yang luar biasa lebih dari itu, Pak. Apa kata Rasul? Mallazimul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farja. Wa likulli dhaifin mahajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kata Rasul, barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan datangkan setelah kesempitan itu kelapangan. Setelah kesusahan itu kesenangan. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga, Pak. Jadi kalau kamu melazimkan istighfar ini, ya, diberikan oleh Allah kesenangan. Makanya wong yang rajin istighfar hidupnya tidak ada susah. Jadi ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu susah, banyak-banyakkan istighfar ibu. Mana tak susah, Ustaz? Laki ngenjuk duit cuma 10.000 sehari. Tak apa-apa. Begitu laki ngenjuk 10.000, ibu tambah dengan istighfar. Insya Allah jadi lapang. Laki ni mau ngejuk dia belanja ni 10.000. Ibu kan tak cukup 10.000, ya tak? Paling tidak zaman mak ini hari 30.000 atau 50.000 lah, Ustaz. Kurang ni 40. Maka apa nambahnya? Pakai istighfar. Karena janjinya Rasul tadi, siapa yang melazimkan istighfar, Allah berikan dia kesenangan setelah dari balik kesusahan. Maka jangan ibu rotoi laki ngejuk duit. Mana kau ni belajar apa? Ada duit 10.000. Cukup dia apa kan ni? Hati utak ni ya. No, ngata ke laki kata utak. Melaki kata utak berarti ibu lebih dari kata utak lagi. Kenapa galak dengan dia? Kata orang kata utak, ibu galak ya. Maka tak usah dirotoi, ibu cukup istighfar. Terima duitnya, ibu istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu baik. Tapi jangan depan rainya tersinggung laki kamu. Habis terima duit, astagfirullahaladzim. Oh, kak nak ajak gocong ni lah. Kaget bu, laki sudah pergi bu solat sambil istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, tak cukup duit 10.000 ni untuk makan budak, ya Allah. Tahu-tahu habis istighfar, ada yang datang ngantari sayuran masak, ada yang datang ngantari nasi bungkus, macam-macam itu, Pak. Yakin dan percayalah kamu. Karena itu kalam Rasul. Siapa yang melazimkan istighfar, lazim itu artinya kita jadikan amalan. Kita sebut-sebut terus. Itulah disebut dengan istighfar. Maka siapa yang melazimkan istighfar ini, janjinya Allah melalui kalam Rasul,
Setelah kesusahan Allah berikan kesenangan. Yang kedua, di balik hati yang sempit Allah lapangkan. Kalau bahasa budak sekarang galau. Galau, susah. Bahasa Palembangnya bingsal. Lagi pening, lagi susah, ni Pak, hati ni rasa sempit, Pak. Ada ni anu tu Pak, rumahnya besar tapi hatinya sempit. Atau sebaliknya ada yang rumahnya kecil tapi hatinya lapang. Itu kelapangan hati datangnya dari Allah. Ada orang Pak, rumahnya besar, mobilnya bagus, hatinya dakduk terus. Ngapo? Ngutang. Kapan akhir bulan nak dibayar? Kapan akhir bulan nak ngangsur? Musim corona ni pula angsuran tak kate. Alat pening wong begawe Pak, musim corona ni pening kalau. Bukan cuman kita pegawai-pegawai gaji dipotong separuh. Perusahaan-perusahaan banyak mecat pegawai. Corona ini Pak, usaha-usaha banyak bangkrut. Ustaz-ustaz dak kate yang ceramah corona ni. Yang lapang corona ini Pak, toko pancing. Karena wong katik gawe. Lebur pula. Mancing wae gawenya. Makanya wong-wong yang jual toko pancing sekarang ni lagi lapang-lapangnya ni corona ni. Kita corona susah dia bersyukur. Macet juga mama itu. Kenapa? Wong dah katik gawe pening kepala. Benar tak Ustaz Ridwan? Mancing ni lah pikir hatinya. Mulai dia nyari toko pancing. Kalau di sini ada yang paling bagus Pak, Bintang Pancing namanya. Nah, jatuh itu yang punya orang kita Pak. Oh, itu ahli sedekah, ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu rekom mana, pergilah ke Bintang Pancing, ya. Beli toko dan alat-alat pancing. Di situ ada, ya ibu-ibu juga. Jangan terpancing emosi tapi Bu. Kenapa? Karena toko pancing ini lagi lapang-lapang ini kan Bu. Sekarang ini luar biasa lantak corona. Aman di luar dari toko pancing. Lagi lempem galau sekarang, lagi lesu galau. Lantak corona ini. Mana tak sempit hatinya, mobilnya bagus, rumahnya besar, hatinya sempit. Ngapa susah? Panglong kayu susah juga rasa jarang mengenai ini hari. Toko pancing tu lah pokoknya yang lapang. Tukang kursi, saru juga biasanya. Hati mau nak nandani kursi, ada sikok lah, borongan belum sudah pula kursi. Pokoknya susah-susah kalau susah. Yang paling lapang itu pokoknya tukang pancing. Apa punya toko pancing lapang. Anda perhatikan di mana-mana Pak wong susah kalau kecuali tukang pancing. Karena pening kepala wong kan. Nah, ternyata untuk melapangkan hati yang sempit ini bisa lewat jalan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus Pak ajar dengan istighfar, hati yang sempit ini perlahan dilapangkan oleh Allah Pak. Beban yang tadinya terasa berat kemudian dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cubalah, tapi ingat kata Rasul, malazimul istighfar. Hadisnya itu siapa yang melazimkan. Lazim ini disebut terus Pak. Makanya minimal habis salat 3 kali Ibu baca. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Boleh. Banyak istighfar ni Pak. Kalau Ibu hafal, Bapak hafal Sayyidul Istighfar. Itu luar biasa. Sayyidul Istighfar itu induknya Pak. Induknya dari istighfar. Dari seluruh istighfar yang paling pakam itu Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu bagus Pak kalau hafal. Hajar terus Bu, tiap hari baca, Atau astaghfirullahalazim likulli dzanbin azim zahiran wa batinan qaulan wa fi'lan sirra wa alaniya. Boleh juga Pak. Istighfar tobat itu. Atau istighfar yang dibaca ketika kita salat. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Boleh juga. Boleh. Basing kamulah. Mana kendak ibu-ibu, bapak-bapak yang mana nak kamu lazimkan boleh. Yang penting istighfar itu bapak ibu baca terus. Syukur-syukur ibu pakai hitungan tasbih, bapak pakai hitungan tasbih. Dia hitungnya Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca 1000 kali. Pelan-pelan dulu bapak, 10 kali. 10 lemak 20, 20 lemak 50, 50 lemak 100, 100 lemak 200. Beramal ni memang itu Pak. Cuma payahnya wong kita ni beramal tak galak, kaya galak.
Kita tunjuk amalan ini supaya ngeladang ke duit. Ya Ustaz, mengas ngamal ke. Makanya dukun banyak laris tu Pak. Banyak orang nak lewat jalan pintas. Pengen kaya nak galak usaha. Dukun ni lah lantak datang dukun. Padahal dukun tu buntu. Hinggalah dikata kebuyan tu Pak. Minta duit nak kaya datang dukun. Dukun datang lagi buntu. Kalau dia pacak ngenjuk kita jadi kaya, duluan dia kaya tak? Sama cak orang jual obat jerawat, tak? Yang jual jerawatan kali orang. Kenapa kamu beli? Ini obat, insya-Allah bisa melangsingkan badan. Yang jualan juga gemuk. Ni obat pacak ngelangsing, ke dia lah duluan negoknya, tak? Ini obat sangat manjur untuk jerawat. Rai yang jual bentol kalau jerawatan, mana baca nak sembuh? Dari mana judulnya itu? Ini obat pemutih, yang jualan hitam. Mana baca? Apa obat lah? Kulah dia dulu. Ini cuma otak kita ni sudah sudah kusut, Pak. Tidak dipikirkan datang ke dukun minta ganda ke duit. Oi buya, namun dia pacak ganda ke duit. Lah dia dulu ganda ke nyu. Tidak ke kita nak minta inyo. Enak. Kalau kita berpikir tiada waras. Kamu cak ibu-ibu datang ke dukun suruh mandi banyu kembang, mandi jam 1 malam. Jam 1 malam berdua dengan dukun, dimandi ke banyu kembang di kamar mandi. Kaget kalau kena perkosa nak nyala ke dukun. Cubalah bapak ibu pikir dengan waras. Dimandi ke dukun, di kamar mandi jam 1 malam. Lampu dimati ke? Jangan ke dukun, Ustaz Ridwan baca hilap, jangan main. Benar tak kira-kira? Jam 1 malam Ustaz. Berdua baik. Ya, jika kita silau berjengokannya. Ini galak dikata kemudian. Ngapa tak waras kita ni sudah tak berjalan lagi, Pak? Tak berjalan lagi. Padahal nak nyempit, nak ngelapangkan hati gampang. Perbanyak istighfar. Tapi nak dilazimkan. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu. Karena janjinya Allah melalui kalam Rasul, di balik hati yang sempit, insya-Allah diberikan kelapangan oleh Allah. Yang ketiga, kehebatan istighfar ini kata Rasul, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak pernah dia duga-duga sama sekali sebelumnya. Ada orang ni Pak dapat rezeki itu sudah dia duga Pak, misalnya dia bergawe, nah, ini wa yarzuqu min haitsu la yahtasib ini. Dari jalan tidak diduga-duga ni, boleh banyak minum. Dia tahu gorokan kita sudah haus. Dari mana? Dari istighfar tadi, Pak. Astagfirullahaladzim. Datang banyak minum. Tambah 5 lagi istighfar. Pempek pula macam. Kenapa inilah disebut dengan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib? Dari rezeki yang tidak diduga, anak tak duga bakal ada banyak minum di depan ini. Walaupun belum tahu untuk anak pun untuk Ustaz Ridwan tengah-tengah ini soalnya. Ini kalau sini tadi untuk anak, kalau sini untuk Ustaz Ridwan. Tengah-tengah. Sini. Bagi dua ini Ustaz baca. Inilah disebut dengan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dapat pula. Ini baru dekat dengan wong yang galak istighfar. Bela boleh bagiannya. Alhamdulillah. Bayangkan Bapak Ibu, maka ketika kita melazimkan istighfar, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kita rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga-duga. Tahu-tahu bapak ini duduk, dia datang diantar po. Assalamualaikum Pak, ini Pak ada di mana ini? Astagfirullahaladzim. Tak nyangku-nyangku Pak, kita perasaan dari mana lah ini. Tahu-tahu kita boleh, tahu-tahu dapat, tahu-tahu datang. Rezeki itu macam-macam Pak, bukan cuma duit baik. Banyak rezeki itu Pak. Kesehatan itu rezeki. Datang kabar berita gembira itu rezeki banyak. Nah, siapa yang melazimkan istighfar ini kata Rasul, diberikan oleh Allah dari rezeki jalan yang tidak diduga-duga. Kalau jalan yang diduga gampang Pak, maka di dalam hidup ini Pak, berpikirlah tentang sesuatu rezeki yang tidak akan pernah kita duga-duga. Tak nyangko kita rasanya Pak, setua ini bakal datangkan rezeki buat kita. Tahu-tahu didatangkan oleh Allah. Kenapa? Buah dari dia melazimkan istighfar. Makanya di dalam hidup ini perbanyaklah beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Meloi Pak langkah-langkah salafus saleh kita. Orang-orang salaf yang saleh yang mengajarkan kepada kita begitu banyak kebaikan dan kebaikan. Sebenarnya hidup ini gampang kalau kita nak mudah, nak pengen gampang Pak. Tapi hidup ini susah kalau kita buat susah.
Banyak amalan-amalan yang diberikan oleh guru-guru kita. Kalau hidup kita nak senang, kita tinggal ngamalkan amalan itu, insya-Allah hidup kita disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di penghujung tahun baru ini saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk melazimkan istighfar, ya. Istighfar apapun yang Bapak Ibu punya, yang Bapak Ibu hafal, lantunkan, sebutkan, ucapkan. Bila perlu pakai bilangan dengan jumlah-jumlah yang tertentu, insya-Allah mudah-mudahan itu akan menjadi amalan yang baik bagi Bapak Ibu, dan insya-Allah bisa mengantarkan Bapak Ibu mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya tadi, "Mallazimul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa li kulli dhaifin mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah